愿消山上诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨其上人行三问心礼，问心再问心，三问心，感恩师兄师感恩上人开示。Selamat pagi Sesungguh Seje. Marilah kita bersikap amjali dan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上到诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dan dunia terbebas dari bencana. Selamat pagi Sesung Seje, Kangen Sesung Seje yang telah hadir di Zoom pagi hari ini untuk menghirup harumnya Dharma. Kangen juga kepada semua tim Xun Fa Xiang yang telah menyiapkan materi Xun Fa Xiang.
Hari ini saya ditemani oleh mitra baji saya, Wadi Sesyong. Ciao, Wadi Sesyong. Chào anh, sơ chè chào anh. Ciao. Ya, sebelum kita menyimak intisari, ya selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak intisari riwayat suci bagian 42. Silakan Wadi Sesyong. Ya, cảm ơn sơ chè. Nah, seluruh tim Singpak Siang, saya ucapkan terima kasih, cảm ơn ya, atas persiapannya semua. Dan juga saya cảm ơn kepada Sang Kaiser, juga Sesyong Sece semua yang pada hari ini mengikuti ya, Singpak Siang. Nah, baik, kita hari ini akan membahas tentang riwayat suci, ya, dengan tema melenyapkan penderitaan pengungsi dengan welas asih dan kebijaksanaan. Tadi setelah kita dengar ini mengenai sangat memilukan sekali peristiwa-peristiwa di dunia ini. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan poin-poin daripada intisari. Saya mulai dari poin pertama. Welas asih dan kebijaksanaan harus dikembangkan secara bersamaan. Bagai jalur kereta api yang butuh dua rel agar kereta dapat berjalan dengan stabil. Melihat para pengungsi yang melarikan diri, sungguh kasihan. Ada yang meninggal karena kelaparan, kekurangan air, dan jatuh sakit. Seci mengirimkan obat-obatan, bahan pangan, pakaian, selimut, dan minyak. Saat mengirimkan barang ke Afghanistan, ada rasa khawatir dengan barang bantuan apakah dapat tiba dengan aman di kawasan para pengungsi berada. Karena banyak organisasi lain yang mengirimkan barang bantuan tetapi dijarah di tengah jalan. Beruntung barang bantuan Seci yang dikirim dari Amerika Serikat atau beli di wilayah setempat selalu tiba dengan selamat. Meskipun terkadang pengiriman ada kalanya terlambat selama berjam-jam. Manusia harus menjaga pikirannya. Saat kebencian mencapai suatu titik tertentu dapat terjadi perang dan hal ini merupakan bencana bagi masyarakat. Baik, Sesyong Secemen, kita tadi melihat begitu memprihatinkan. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan daripada para pengungsi, para korban perang. Makanya Sesyong Sece, ya, kita sekarang berada dalam keadaan yang aman dan selamat. Kita tidak bisa merasakan seperti apa yang mereka merasakan. Tapi dengan menyaksikan tadi ceramah itu dengan video-videonya, kita sendiri bisa merasakan bagaimana. Nah, semuanya berasal dari mana? Hanya karena noda batin, yaitu kebencian. Nah, kebencian menyebabkan orang melakukan tindakan yang bodoh. Itulah yang 5 racun tadi itu. Ya. Kemudian adanya egosentris, ya. Nah, baik. Welas asih dan kebijaksanaan harus seiring sejalan. Nah, ibarat kita berjalan harus dengan 2 kaki. Nah, tadi Master mengumpamakannya dengan kereta api dan rel. Saya akan mengumpamakan dengan berjalan dengan 2 kaki. Nah, Buddha datang ke dunia ini juga dikarenakan kewelas asian dan kebijaksanaan beliau. Jadi 2 kaki ini itulah ibarat harus ada kewelas asian, ada kebijaksanaan. Bagaimana Sesyong Sece kalau kita jalan dengan 1 kaki pasti pincang-pincang dan bahkan kemungkinan bisa terjatuh, ya. Makanya kita butuh 2 kaki. Jadi kalau hanya ada kewelas asian tanpa kebijaksanaan tentu ada rintangan, ya. Nah, tetapi kalau ada kebijaksanaan pasti mempunyai kewelas asian. Ya, orang yang bijaksana pasti mempunyai kewelas asih. Tapi welas asih belum tentu bijaksana. Nah, beliau tidak tega melihat penderitaan para makhluk sehingga beliau terus datang ke dunia saha ini. Jadi Buddha, kenapa? Datang dan pergi di dunia saha. Kita tahu dunia saha yang sangat keras, penuh dengan rintangan. Tapi beliau mau datang kemari. Nah, itu karena itulah kekuatan dari kewelas asian dan kebijaksanaannya.
Nah, kemudian dalam menolong atau menyelamatkan para makhluk juga harus mempunyai kebijaksanaan. Ya, sama halnya kita insan suci, ya, dalam misi-misi, ya, amal, misi-misi pengobatan dan sebagainya, ya. Insan suci saat memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang kelaparan, yang kedinginan, dan mereka yang ditimpa bencana, ya. Nah, seperti apalagi yang cerita hari ini banyak tentang bencana. Bencana apa? Bencana perang. Jadi sebenarnya ada 3 bencana besar, yaitu bencana besar yang disebabkan oleh air, api, angin, atau tanah. Dan kemudian 3 bencana kecil yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Jadi hari ini kita membahas tentang ya 3 bencana kecil, yaitu ulah manusia, yaitu batin atau hati manusia yang menyebabkan. Ya, nah, saat kita terjun ke lokasi bencana, Sesong Sece, kita pun harus bijaksana. Jadi bukan hanya welas asih saja, harus mempunyai kebijaksanaan. Ya, tidak cukup hanya membawa perasaan kasihan saja. Ya, kita harus sadari kemampuan kita saat ingin menyelamatkan misalnya korban gempa yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Karena apa? Kita ini bukan tim SAR yang terlatih. Kita belum pernah dilatih menjadi tim SAR. Ya. Jadi kita hanya relawan awam yang tidak memiliki keterampilan penyelamatan korban gempa. Jadi sebaiknya kita jangan melakukan tugas penyelamatan korban tersebut ya di reruntuhan. Ya, karena ini akan membahayakan diri sendiri dan kita akan membuat master khawatir. Ya, nah, master selalu sangat memperhatikan keselamatan murid-muridnya. Beliau tidak ingin kita melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan diri kita. Inilah yang disebut melakukan kebajikan pun harus bijaksana. Ya, jangan hanya berlandaskan kasihan, ya, dan rasa tidak tega saja. Kita harus mengukur kemampuan kita. Ya, kita jangan membuat master khawatir. Ya, demikian juga saat kita survei kasus. Nah, ini kan sering kan bencana survei kasus. Nah, juga butuh kebijaksanaan. Ya, kita ada SOP, ada aturan. Tapi kadangkala kita tidak boleh kaku atau melekat dengan SOP. Karena SOP itu merupakan hanya pedoman, ya, supaya kita tidak jauh tersesat itu saja. Tapi jangan jadikan itu aturan yang kaku, ya. Nah, menurut pandangan saya sendiri, Sesung Sece, aturan atau kesepakatan itu penting. Namun kebijaksanaan itu jauh lebih penting. Kita harus menganalisa kondisi saat kita survei. Ya, kadangkala kekakuan-kekakuan bisa menyebabkan keterlambatan menyelamatkan seseorang atau juga bisa melukai perasaan orang lain. Ya, jadi makanya ya semua orang mempunyai sifat welas asih, ya, cinta kasih. Tapi belum tentu kita mempunyai kebijaksanaan. Itulah makanya kita sering ikut Singpak Siang belajar Dharma supaya bisa mengembangkan kebijaksanaan. Jadi kalau dengan adanya kebijaksanaan, cinta kasih setiap orang sudah ada, ya rasa tidak tega sudah ada, harus dipadukan dengan kebijaksanaan. Baru kita seperti berjalan dengan 2 kaki, tidak terpincang-pincang dan tidak akan terjatuh. Nah, mungkin itu saja ya, Sri yang saya sampaikan. Nah, kemudian lanjut ya, Sri Sece. Ya, Kanan. Kak En Sesiong. Ya, kita lanjut ke poin kedua. Selama perang antara Amerika Serikat dan Irak, pengungsi Irak melarikan diri ke Yordania. Ada sepasang kakak beradik, Ci Hui dan Ci Si, yang mengemban misi suci di Yordania. Berhubung Ci Hui bekerja di istana, Pangeran Yordania yang penuh cinta kasih berkata padanya bahwa para pengungsi yang datang ke negara kita ini tidak memiliki apa-apa. Ceci mempersiapkan bahan pangan dan selimut yang terbuat dari botol plastik untuk para pengungsi. Berhubung postur tubuh warga Irak lebih tinggi, kita secara khusus membuat selimut yang lebih besar. Insan Ceci mencurahkan perhatian di sana selama 2 tahun lebih hingga perang berakhir.
para pengungsi pun kembali ke kampung halaman. Tidak lama setelah itu, datanglah pengungsi Suria, arus pengungsi datang silih berganti. Insan suci di Yordania sungguh penuh kesabaran dan cinta kasih. Dengan kekuatan cinta kasih yang tidak pernah terputus, mereka menerima arus demi arus pengungsi. Nah, Suster Suci, tadi yang dikatakan Wadi Sesyong ya, welas asih dan kebijaksanaan itu sejalan, seperti berjalan dengan dua kaki ya. Ya, saya teringat kandung kita ya, anak asuh, ayah dari anak asuh kita yang sakit diabetes sehingga kakinya diamputasi. Setelah diamputasi, meskipun terbantu dengan tongkat, tapi tentu jalannya juga masih pincang ya dan tidak nyaman, sehingga dalam kondisi ini tidak dapat bekerja. Tetapi bersyukur anak asuh ini sangat berprestasi dan juga rajin. Dia setiap ada waktu luang dia pasti pergi ke bengkel sesuai dengan kerajinan yang dibelajar di sekolah, kerja di bengkel, dan ini membantu perekonomian keluarga. Jadi dengan kaki yang sudah diamputasi, ayah ini juga nggak bisa kerja. Dia itu keahliannya adalah servis mesin jahit ya. Jadi dengan tidak adanya ini kaki ini, dia nggak bisa berjalan. Biasanya kan dia ke naik motor ke desa-desa untuk mencari orang yang dapat diservis, mesin yang dapat diservis. Jadi mereka mengajukan bantuan dari yayasan ya untuk bikin kaki palsu. Jadi juga kita menyalurkan bantuan ini dan membawa dia mendampingnya ke Siantar untuk bikin. Jadi dengan pembantuan ini kita mengharap keluarga ini bisa mandiri kembali dan perekonomian juga bisa membantu kembali ya. Nah tadi dalam poin ini kita juga sudah lihat ya, jalinan jodoh ini sungguh jalinan jodoh yang baik. Ada insan suci, Cikwe yang bekerja di istana dan juga sangat bersyukur Pangeran Yordania yang penuh cinta kasih. Menyadari bahwa jika perang ini terjadi, maka negaranya akan menampung banyak pengungsi. Sehingga insan suci kita ya terus-menerus memperhatikan perkembangan para pengungsi, serta mulai menyiapkan bahan pangan dan selimut untuk para pengungsi. Bukan hanya sekedar menyiapkan bahan pangan, tetapi insan suci mempertimbangkan postur tubuh warga Irak yang lebih tinggi dan secara khusus membuat selimut yang lebih besar agar dapat memberikan kenyamanan kepada pengungsi. Ya, semua ini hanya untuk melihat senyuman terukir kembali di wajah pengungsi. Insan suci di Yordania penuh kesabaran dan cinta kasih terus-menerus tidak pernah terputus menerima arus demi arus pengungsi. Nah, selanjutnya Wadi Sesyong akan menunjukkan ke poin berikut. Baik, Kanan Sece. Kita lihat tadi apa yang diutarakan, yang dibacakan oleh Sri Sece. Begitulah kebijaksanaan dari Master. Master melihat, wah, postur tubuh mereka besar. Jadi, makanya khusus dibuat selimut yang lebih besar. Nah, bukankah itu suatu kebijaksanaan? Bijaksana kita melihat apa yang dibutuhkan oleh Kan Eun-hu, apa yang mereka butuhkan, nah, dan kemampuan. Makanya seperti yang sering kita menolong orang, membantu orang yang sakit, yang lapar, yang kedinginan dan sebagainya. Kita lihat kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita harus bijaksana, ya. Nah, makanya saya katakan satu
organisasi Ceci ini bagi saya sangat luar biasa, ya, melihat kondisi. Nah, sebenarnya itu kuncinya semua adalah kita harus bijaksana, ya, bijaksana. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan poin ketiga. Sistem pendidikan yang benar hendaknya menyediakan fondasi pendidikan yang baik bagi masyarakat. Berdasarkan sifat hakiki manusia, semangat kemanusiaan dan budi pekerti juga hendaknya diterapkan dari usia dini. Jika kita hanya mengejar ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, fondasi budi pekerti manusia akan terabaikan. Ini sangat berbahaya. Kita sendiri melihat pergolakan masyarakat karena fondasi ini tidak tertanam di dalam hati manusia. Kita hendaknya memetik pelajaran dari Surya, sebuah insiden kecil antar seorang pemuda yang personel polisi malah menimbulkan arus pengungsi yang sangat besar dan membawa dampak bagi berbagai negara. Nah, ini lagi seperti yang di poin ketiga ini tentang pendidikan. Nah, sesungguhnya hari ini intinya sangat penting. Kita akan bahas juga pendidikan. Kadangkala ya kita menolong orang, umumnya mereka itu kenapa mereka miskin, mengapa mereka itu sakit dan sebagainya, kehidupannya sangat susah. Itu juga salah satu faktor yang terbesar adalah pendidikan. Ya, sesungguhnya saya kira sudah sering terjun menolong orang yang di daerah pedalaman. Ya, mereka itu mengapa miskin? Mengapa? Kadang-kadang tidak ada, kebutuhan mereka akan pangan itu sangat susah. Karena lihat, di rumah yang kecil, sering kita lihat ya, di rumah yang kecil, tetapi dihuni oleh satu keluarga yang sangat besar, ya, yaitu anaknya banyak. Nah, sudah ada anaknya berkeluarga, usia dini sudah berkeluarga, kemudian memiliki cucu, semua kumpul di satu rumah yang kecil. Nah, bagaimana mau bisa meningkatkan kehidupan mereka? Karena mereka kurangnya pendidikan, sehingga mereka kurang memperhatikan ini. Jadi ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya edukasi, pendidikan, mendidik ya keluarga-keluarga mereka. Tidak cukup hanya kita memberikan bantuan saja, ya. Kalau kita hanya menolong, memberi bantuan, tetapi anggota keluarganya bertambah terus, kita akan sulit untuk bisa mengangkat mereka. Tapi kita harus perhatikan pendidikan mereka. Di situ banyak anak-anak kecil, tapi ada yang pendidikannya sangat rendah, bahkan tidak sekolah lagi. Inilah uh, sumber daripada kemiskinan itu. Kemudian, mengapa Ceci mengutamakan misi pendidikan? Lihatlah, ini pendidikan itu termasuk misi utama dari kita. Ya, awalnya memang amal, tetapi kemudian kita masuk ke pendidikan. Inilah saya katakan sangat sistematis. Ya, Master itu mendirikan Ceci itu bertahap dari amal ke pengobatan kemudian ke pendidikan. Ya. Kalau kita hanya amal saja, membantu pengobatan saja, pendidikan kita tidak perhatikan, ya tiap hari, setiap saat kita hanya mengerjakan itu saja dan tak akan habis-habisnya. Tapi kalau mereka sudah ya fisiknya sudah sehat, mereka sudah ada makan, mereka harus perhatikan pendidikan mereka. Dan kita harapkan dengan perkembangan pendidikan mereka, minimal mereka bisa menjaga diri mereka, apalagi suatu saat bisa menjaga orang lain. Nah, jadi mengapa Ceci mengutamakan misi pendidikan? Sesungguhnya karena telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sehingga terjadi ketimpangan atau ketidakselarasan antara intelektual dan spiritual. Wah, sesungguhnya kita sekarang lihatlah pendidikan di sekolah. Kalau saya cerita ini tentang sekolah-sekolah, apalagi di pedalaman ya, di daerah yang belum maju tempatnya.
kadang-kadang kita lihat sangat timpang sekali. Timpang sekali. Di kota besar saja yang pendidikannya maju, juga terjadi ketimpangan. Ketimpangan tentang perkembangan intelektual dengan spiritual. Ya, kita sudah tahu intelektual itu tentang ilmu pengetahuan. Kita hanya mengejar pengetahuan, ya, menciptakan orang-orang pintar saja. Tapi kita lupa atau ketinggalan dengan perkembangan spiritual mereka, yaitu melatih diri, batin mereka, ya. Sehingga kenapa ada terjadinya perang sesungguhnya? Karena adanya orang pintar. Kalau tidak pintar, tidak ada orang menciptakan senjata dan sebagainya. Nah, karena pintar selalu memunculkan ego, yang merasa kita yang paling benar. Muncul ego, kita ingin menguasai, ya. Nah, disitulah sumber awalnya perang, ya. Ini pasti orang-orang pintar semua. Tapi bagaimana dengan perkembangan jiwa, hati mereka, ya, perkembangan batin hati mereka tidak selaras dengan apa yang mereka kembangkan di otak dengan hati, ya, tidak sejalan, ya. Jadi orang cenderung mengejar kesuksesan pengetahuan. Nah, pengetahuan juga tentang karir, bisnis dan sebagainya. Itulah kehidupan kita sekarang. Beda dengan zaman dulu, ya. Nah, mereka mulai meninggalkan perkembangan spiritual. Nah, kalau sudah disuruh pelatihan diri, nah, seperti kita ajak orang suci atau mendengarkan siang, umumnya tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu. Tapi kita ini orang yang sangat pintar. Tapi kalau misalnya kalau kita mempergunakan uh, medsos, wah, kita waktunya banyak. Tapi kalau sudah untuk hal-hal yang seperti spiritual ini, kita tidak ada waktu. Nah, sehingga perkembangan spiritual, moralitas, karakter, etika, semua dan sebagainya itu menjadi ketinggalan. Ya, inilah perubahan zaman, kita katakan. Nah, dengan demikian apa yang terjadi sesungguhnya, tolak ukur kebahagiaan orang sekarang sudah bergeser. Sudah bergeser. Sebagian besar, tapi tidak semua ya, sesungguhnya. Sebagian besar orang beranggapan tolak ukur kebahagiaan adalah status sosial, ketenaran, kekuasaan, kedudukan, dan sebagainya. Nah, itulah tolak ukur yang dikatakan bahagia bagi sebagian besar orang sekarang, ya. Tidak seperti orang dulu lagi. Jadi orang sekarang beranggapan berbakti kepada orang tua, itu contoh. Berbakti kepada orang tua adalah dengan mencukupi kebutuhan mereka dan membanggakan mereka atas segala pencapaian sang anak. Ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang terkenal, populer, ya, dipandang orang, maka kita anggap itulah bakti saya kepada orang tua. Sebenarnya bukan itu saja, tapi itu hanya bagian kecil, ya. Ini akan mendorong, ya, sang anak semakin sibuk dengan pencapaian, sehingga mereka terus ingin capai tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Tidak ada habis-habisnya, seperti minum air laut, ya, makin minum makin haus. Itulah saya katakan ketidakpuasan sudah terjadi di kehidupan sekarang ini. Sehingga demi suatu pencapaian, mereka lupa dengan orang tua yang mereka tempatkan mereka di istana. Wah, saya bangun rumah seperti istana untuk orang tua saya. Itulah bakti saya, ya. Tapi tahukah kita, orang tua itu penuh kesepian walaupun dikasih rumah yang besar. Itu contoh, salah satu contoh. Jadi orang tua dikasih tinggal di istana, namun tidak menjadi raja. Orang tua di istana tapi tidak menjadi raja. Artinya apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Ya, jadi makanya itu kita bandingkan dengan zaman dulu. Dahulu kala orang tua tinggal di rumah yang sederhana, namun mereka memiliki kekuasaan mengendalikan anak-anak. Pengaruh orang tua sangat besar, ya. Walaupun anak-anak semuanya telah berumah tangga, anaknya berumah tangga, mereka masih bisa tinggal bersama dan rukun di satu rumah. Mengapa? Karena orang tua memiliki kekuasaan dan wibawa. Bagaimana dengan kehidupan keluarga sekarang? Kita bandingkan dengan keluarga sekarang. Satu anak, umumnya kalau mampu, ya, satu anak satu rumah, satu anak satu mobil,
Akibatnya mereka harus bekerja ekstra keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi dulu kebutuhan ini primer, sekarang menjadi sekunder, sekarang menjadi primer, menjadi utama. Nah, akhirnya orang tua, semua anak punya rumah sendiri, punya kehidupan sendiri, orang tua tinggal sendirian. Syukur-syukur tidak dipindahkan ke panti jompo. Inilah akibat daripada ketimpangan atau ketidakselarasan antara perkembangan pengetahuan dan jiwa kebijaksanaan atau spiritual. Nah, pendidikan sudah bergeser menjadi pengajaran. Nah, kalau misalnya di sekolah, nah sekolah sebenarnya itu adalah rumah untuk pendidikan. Tapi fungsinya lebih banyak adalah mengajar, mengajar ilmu supaya anak pintar, tahu ini, tahu itu, ya. Nah, tetapi mendidik itu beda dengan mengajar. Mendidik itu jauh lebih sulit. Jadi kita kalau pendidikan bukan hanya pengetahuan saja yang kita perhatikan, juga perkembangan jiwa, karakter, moralitas dari si anak. Jadi akibatnya ini ilmu pengetahuan meningkat, tapi moralitas merosot. Nah, atau kepintaran intelektualnya meningkat, kebijaksanaannya menurun atau mandek. Ya, nah, Master menyadari fenomena ini, sehingga beliau harus berpacu dengan waktu memajukan pendidikan yang berakhlak, beretika, dan berkarakter. Nah, sekarang sesungguhnya kita bandingkan kehidupan berkeluarga sekarang dengan zaman dulu. Dahulu menikah itu gampang, bercerai itu sulit. Sekarang sebaliknya, ya, menikah itu sulit, bercerai itu gampang, ya. Makanya banyak masalah muncul karena dari keluarga-keluarga yang broken home yang kita katakan. Nah, jadi perceraian sekarang sudah menjadi tren, bukan hal-hal yang apa lagi. Kalau dulu perceraian itu sangat memalukan, ya itu sangat naif zaman dulu. Sekarang sudah menjadi lumrah. Nah, inilah perubahan pergeseran nilai kehidupan manusia. Ya, dahulu menjaga 10 anak tidak sulit. Zaman dulu kan banyak anak-anak, banyak melahirkan anak, tapi menjaganya tidak sulit. Sekarang menjaga satu anak saja kewalahan. Nah, itu pergeseran-pergeseran. Apakah kita sadari nanti sesungguhnya bisa sharing. Ini banyak tentang kehidupan ya. Bisa sesungguhnya ya memberikan sharing-sharing kehidupan sekarang dengan dulu dan bagaimana apa yang kita merencanakan, apa yang harus kita lakukan agar bisa kita kembali kepada kehidupan-kehidupan yang nyaman seperti dulu. Nah, dahulu satu keluarga memiliki satu mobil, sudah sangat bersyukur. Sekarang ya satu anak kalau bisa satu mobil masih belum cukup. Makanya lihatlah kenapa terjadinya kemacetan itu adalah kontribusi kita juga dalam cara-cara berpikir. Ya, nah jadi sesungguhnya mari kita renungkan ya tentang hal ini. Nah, saya kembali kepada Sri Sece. Kanan. Sesiong. Ya, Sesiong benar. Dulu keluarga kami, kita tinggal di satu rumah yang cukup besar bersama nenek. Di dalam rumah itu ada beberapa keluarga, maksudnya anak dari nenek, beberapa keluarga. Tetapi kita juga masih bisa hidup harmonis ya, beberapa keluarga di dalam satu rumah. Dan sekarang ya, setiap anak mempunyai rumahnya sendiri dan mungkin orang tuanya tinggal sendiri. Ya, begitulah generasi sekarang ya. Oke, baik kita masuk ke poin keempat. Revolusi Tunisia telah membuat jutaan orang mengungsi termasuk warga di negara tetangga. Ke negara manapun mereka mengungsi, mereka selalu ditolak di luar dengan pintu pembatasan yang tertutup rapat. Penderitaan mereka sungguh tak terkira. Di negara yang terdapat insan suci seperti Yordania, Turki, dan Jerman, para relawan telah berinteraksi dengan pengungsi dan berusaha untuk menolong mereka. Ada seorang ibu hamil tua namun sekarat berhasil melewat perbatasan. Dokter setempat segera melakukan upaya penyelamatan. Sang ibu tidak dapat diselamatkan.
dan dokter setempat segera melakukan upaya penyelamatan. Sang ibu tidak dapat diselamatkan dan dokter segera menjalankan operasi sesar untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya. Dokter tersebut merupakan menantu anggota komite kita. Pasangan suami istri ini menikah belasan tahun tapi belum memiliki anak. Mereka bersedia mengadopsi anak itu. Saat kembali ke Yordania, komite ini menunjukkan foto kepada master betapa rupanya anak itu. Nah, sedikit informasi dari revolusi Tunisia. Revolusi Tunisia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang terutama karena permasalahan di dalam negeri, di mana masyarakat mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan yang tinggi dalam segi ekonomi dan sosial politik selama bertahun-tahun. Kira-kira 20 tahun lebih. Sehingga di mana hanya dibutuhkan insiden kecil untuk memicu gelombang ledakan. Seperti tadi yang disebut oleh Master, pengaruh yang kecil di mana seorang anak muda dengan polisi menyebabkan gelombang pengungsi yang sangat besar di dunia. Anak muda ini adalah pedagang buah dan sayur. Dia membakar dirinya sendiri sesudah polisi menyita dagangannya dengan alasan tidak memiliki izin. Nah, insiden ini diibaratkan satu batang korek api dapat membakar jutaan pohon. Ditambah dengan faktor pendukung adalah peran dari media sosial dan militer menyebarluaskan informasi dan menghalang aksi protes yang mempercepat terjadinya revolusi ini. Nah, peperangan selalu mengakibatkan penderitaan. Namun, di balik penderitaan juga terdapat kebahagiaan. Seperti ibu hamil ini terluka saat melarikan diri dan diambang kematian. Suami dan anak tertembak. Ibu hamil ini bersusah payah melewati pembatasan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Tapi tetap bersyukur karena bayi di dalam perutnya berhasil diselamatkan. Ternyata di balik penderitaan ini terdapat jalinan jodoh yang sangat menakjubkan. Dokter yang melakukan operasi sesar adalah menantu dari insan suci kita yang di mana mereka belum mempunyai anak sehingga mereka juga berhasil mengadopsi anak ini. Bukankah ini sangat luar biasa dan sangat menakjubkan? Ya, baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Atau Wadi Susyong ada tambahan nggak? Ya, sementara cukup dulu. Saya akan lanjutkan saja ya. Kan-en ya, Setje. Nah, baik, saya akan masuk ke poin kelima ya. Para pengungsi Suriah tiba di Turki. Mereka tidak bisa bekerja dan bersandar kepada siapapun. Kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Anak-anak dari usia 7 hingga 11 tahun dapat bekerja di sana, menjadikan tulang punggung keluarga. Master mengatakan pendidikan anak-anak tidak bisa ditunda dan khawatir setelah anak-anak itu tumbuh dewasa, dalam hati yang polos akan tertanam benih kebencian dan dendam. Sehingga kita memberikan bantuan biaya hidup untuk menstabilkan kehidupan mereka agar anak-anak dapat kembali bersekolah. Dengan demikian, kita dapat melenyapkan benih kebencian dan dendam dalam hati anak-anak dan mentransformasinya menjadi cinta kasih. Berharap mereka tahu bahwa di dunia ini masih ada banyak orang yang mengasihi dan melindungi mereka. Berapa penghasilan anak-anak per bulan? Sebesar itulah bantuan yang kita berikan. Menteri Pendidikan setempat menyesuaikan dalam pelajaran sekolah di sana, sehingga anak-anak pengungsi dapat belajar setengah hari dari siang dan memperoleh pendidikan secara resmi. Inilah yang kita lakukan bagi anak-anak dari Suriah
selama beberapa tahun ini. Insan Suci telah membantu para pengungsi dari berbagai negara. Baik, sesung setia sekalian. Kita lihat ini, sekarang coba kita renungkan, kita bayangkan. Kalau kita berada di posisi itu sebagai pengungsi. Dulu kehidupan kita betul nyaman, begitu menyenangkan di negara Suriah misalnya. Ya. Hanya karena segelintir orang, ini orang-orang pintar, orang-orang berkuasa, ya, yang memiliki ego. Nah, dan sumber utama adalah karena satu kata tadi di situ, kebencian. Kebencian tumbuh menjadi dendam. Nah, jadi inilah yang saya katakan, mempunyai pendidikan tapi dengan kualitas spiritual yang rendah, malahan bisa membahayakan orang. Bisa membahayakan orang. Mereka demi cara berpikir mereka, banyak korban yang tidak berdosa. Banyak korban yang tidak berdosa. Bayangkan itu yang kejadian kita lihat itu. Salah siapakah itu? Apa dosa mereka? Ya, kalau kita hanya mengatakan karma, memang betul-betul karma. Tetapi apakah kita membiarkan orang terus menciptakan karma seperti ini? Berapa lama lagi? Berapa banyak pengorbanan dan penderitaan lagi yang akan diciptakan hanya karena ya segelintir pikiran, segelintir orang-orang yang tidak memiliki perkembangan spiritual. Nah, sesungguhnya kebencian dan dendam itu bersumber dari perasaan tidak suka. Nah, itu tingkatannya. Jadi, sesungguhnya kalau kita ada perasaan tidak suka, ya kata tidak suka terhadap materi, terhadap orang, dan terhadap hal-hal apa saja, itulah cikal bakal. Ya, kalau kita tidak ya memiliki dharma ya dan spiritual, tidak suka itu bahkan akan berkembang menjadi benci. Nah, kebencian yang terus-menerus akan meningkat menjadi dendam. Nah, dendam itu cenderung untuk menjadi tindakan yang bodoh. Akan muncul menjadi tindakan yang bodoh. Nah, karena tindakan bodoh dari seseorang itulah menyebabkan begitu banyak orang yang menderita. Itu bukan hanya melukai orang lain saja, kita pun terlukai sendiri. Nah, itulah yang harus kita pahami. Makanya kita sering mendengar dharma, kita harus waspada. Master selalu mengatakan waspada ya dari tidak suka, perasaan itu mengenai perasaan tidak suka, kita harus sudah waspada. Mari kita mengamati proses kesadaran ketujuh. Nah, ini tentang perasaan tidak suka. Kita sekarang menganalisa ya, kita kan sudah belajar banyak kesadaran. Kesadaran ke-1 sampai ke-9. Itu yang utama itu di ke-7. 6 dan 7. Kita lihatlah prosesnya yang ke-7. Dari kesadaran ke-7 itu memunculkan 3 jenis perasaan. Yaitu perasaan suka, perasaan tidak suka, dan perasaan netral. Ini sudah sering kita dengar ya. Nah, bagaimana prosesnya saat objek indera berinteraksi dengan batin? Ya, itu dengan kesadaran kita dan batin. Kita mulai mengamati atau menganalisa objek tersebut dengan batin kita. Nah, ada 2 ya cara. Nah, ini orang yang mempunyai spiritual dan orang yang hanya kecerdasan. Bila kita menganalisa dengan mempergunakan kebijaksanaan dan kesadaran, itu spiritual, akan memunculkan perasaan netral. Apa itu perasaan netral? Yaitu tidak akan muncul lagi perasaan suka atau tidak suka. Karena batin kita itu sudah sangat kokoh, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi luar. Kondisi luar apapun dia, tidak akan mempengaruhi batin kita. Sehingga bila kita misalnya dimarah, dicela orang, atau difitnah, batin kita tidak menunjukkan reaksi kemarahan atau kebencian lagi. Tapi sebaliknya, nah ini jadi 2 sisi ya. Orang yang spiritual, melatih diri, dan orang yang pintar, saya katakan. Sebaliknya, bila
Oh, ini masih yang tadi yang spiritual. Bila kita dipuji atau disanjung, juga tidak menunjukkan reaksi kegembiraan atau kemelekatan. Itulah yang mempunyai perasaan netral. Inilah disebut dengan batin yang samadhi. Untuk mencapainya itu mudah, tidak mudah ya, sesungguhnya. Tapi harus kita melatih diri sampai ke tahapan-tahapan seperti ini. Nah, itu yang positif. Sekarang yang dari sisi negatif ya. Bila kita menganalisa dengan mempergunakan noda batin, yaitu kekotoran batin ya, yaitu hansen seiman, maka akan muncul perasaan suka, tidak suka, benci, dendam, cinta, dan sebagainya. Itulah berbagai macam perasaan muncul kalau kita menganalisa objek indera kita dengan noda batin. Nah, bila objek indera tidak sesuai dengan keinginan, muncullah perasaan tidak suka. Kita akan menolaknya. Sehingga bila kita berkumpul dengan orang yang tidak disukai atau dibenci, ya, atau bersentuhan dengan objek indrawi, ya, akan memunculkan perasaan tidak suka atau benci. Dan cenderung kita akan melakukan tindakan yang bodoh yang menciptakan karma buruk atau noda batin baru. Nah, tapi bila objek indera sesuai keinginan, nah, maka muncullah rasa suka. Kita ingin memilikinya, kita terus mengejarnya, ya. Dengan demikian muncullah nafsu-nafsu keinginan yang tak terbatas dan tak terkendali. Ini nafsu keinginan orang awam ya. Nah, kita akan berupaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan segala cara, bahkan menghalalkan segala cara. Nah, kalau tidak bisa mendapatkannya atau tidak bisa mencapainya, timbul lagi kebencian dan cenderung lagi melakukan tindakan yang bodoh yang menciptakan karma buruk. Nah, tapi kalau kita berhasil mencapainya, apakah menjadi bagus? Tidak. Akan muncul apa? Kemelekatan dan ketidakpuasan. Kita tidak pernah merasa puas ya. Ya, sudah punya satu rumah, maunya setiap anak mempunyai rumah. Ada 5 anak harus 5 rumah. Ada satu mobil tidak cukup ya. Nanti saya mau keluar, anak saya mau keluar. Nah, kita kalau ada 5 anggota keluarga, 5 mobil. Nah, kadang-kadang itu pun sudah 5 pun belum cukup. Karena saya mau ke ini harus pakai mobil ini. Saya mau ke tempat lain pakai mobil itu. Itu contoh-contoh. Inilah karena ketidakpuasan dan kemelekatan. Ini proses daripada kesadaran ke-7 tadi. Baik, Sri Sece, sekian dulu dan saya kembalikan ke Sri Sece. Kan Sesiong atas penjelasannya yang begitu membuat saya ya menyadari kembali ya. Kan. Nah, kita lanjut ke poin nomor 6. Suku Rohingya di Myanmar yang merupakan suku minoritas dianiaya oleh kelompok radikal sehingga harus meninggalkan kampung halaman. Mereka tiba di perairan Aceh, Indonesia. Di kamp pengungsi setelah relawan Seci Medan mengetahuinya, bergegas mencurahkan perhatian dan melayani dan mendapati bahwa orang dewasa dan anak-anak jatuh sakit. Insan Seci menggerakkan tenaga medis setempat untuk mengadakan baksos pengobatan di kamp pengungsi. Suku Rohingya yang ada yang mengungsi dari Thailand ke Malaysia. Di sana juga ada insan Seci dapat mencurahkan perhatian dan menyalurkan bantuan pada mereka. Semua pengungsi benar-benar sangat menderita. Cinta kasih dari banyak orang terhimpun demi anak-anak supaya bisa sekolah. Musim dingin datang, pakaian hangat yang ada yang menyediakan makanan bergizi 3 kali sehari untuk meneruskan kehidupan. Ada yang bersumbangsi, energi cinta kasih sedikit demi sedikit terhimpun menjadi kekuatan ikrar. Ada ikrar, ada kekuatan dapat menolong banyak orang. Nah, sesuai dengan adanya ikrar, kita memiliki kekuatan. Dengan adanya kekuatan, kita dapat menolong orang banyak. Nah, tadi bahasa berkata ya, 有愿就有力,
有力就能帮助很多人. Asalkan ada kekuatan, kita dapat menjangkau mereka dan mereka akan memiliki harapan. Nah, seperti pengungsi Rohingya di Aceh, ya lebih dari 1.000 orang pengungsi Rohingya asal dari Myanmar dan Bangladesh yang berkatung-katung selama berbulan-bulan di tengah laut akhirnya diselamatkan oleh para nelayan Aceh. Kondisi kesehatan para pengungsi itu sangat memprihatinkan karena minimnya makanan dan air bersih selama di tengah laut membuat fisik mereka menjadi lemah dan terserang berbagai penyakit. Sehingga relawan suci, kondisi ini menyentuh hati relawan suci sehingga relawan suci Medan dan tim medis berangkat menuju ke Kuala Bangsa untuk menggelar bakso kesehatan bagi para pengungsi. Ya, selain bakso kesehatan, Suci juga memberi bantuan berupa sarung, pakaian, peralatan, dan obat-obatan. Dalam pelayanan kesehatan ini, relawan mengalami sedikit kendala dalam bahasa, namun para relawan dan tim medis dapat mengatasinya dengan membantu bantuan dari beberapa orang pengungsi yang dapat berbahasa Inggris maupun Melayu. Sehingga bakso kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Seperti kata Master, welas asih adalah kesediaan untuk bersumbangsi tanpa memikirkan kesulitan dan jerih payah yang harus dihadapi. Ya, hal ini yang dilakukan oleh para relawan suci dalam meringankan beban para pengungsi ini. Ya, cảm ơn. Baik, Kanan saja ya. Sudah selesai ya intisarinya. Sekarang kita beri kesempatan kepada Sesung Secie yang lainnya untuk sharing. Banyak tadi ini. Hari ini kalau kita mau bahas panjang ceritanya, ya. Apalagi tentang kehidupan. Dan nanti setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing, ya. Seperti tadi itu pandangan saya sendiri. Ya, Sesung Secie boleh juga memberikan masukan, koreksi, ya mungkin ada hal-hal yang pandangannya berbeda. Karena kita ini adalah demi kehidupan. Ini kita cerita itu, makanya Secie ini sebenarnya adalah universitas kehidupan yang tidak ada diajar di perguruan tinggi. Ya, ini coba Sesung Secie, kami ajak untuk sharing. Silakan. Di sini ada Vivian Secie dan Jangka Wijaya Sesiong. Juga ada Cendana Sesiong ya. Tapi kita persilakan Vivian Secie. Vivian Secie, silakan. Cảm ơn Sang Đường Khai Sứ, Ya, silakan. Cảm ơn Wardi Susion dan Sri Haryati Secie. Dalam ceramah Master, melihat penderitaan membangkitkan welas asih dan menggali mata air cinta kasih. Master benar-benar tidak sampai hati melihat kondisi di daerah bencana yang masih sama. Tidak ada pekerja yang bisa masuk ke sana untuk melakukan perbaikan karena jalannya sedang diperbaiki. Kali ini kita dapat memberikan pertolongan di sana berkat adanya jalinan jodoh. Master sangat mengagumi ketabahan warga berjuang untuk menstabilkan kehidupan mereka. Meski datang dari tempat yang jauh, relawan dengan hati penuh cinta kasih menjalin kasih sayang yang erat dengan para korban bencana. Orang-orang di seluruh dunia sama-sama memiliki hati penuh cinta kasih dan bersedia memberi dukungan kepada Suci. Ketika jalinan jodohnya sudah matang, para bodhisatwa setempat pun bermunculan untuk memberikan pertolongan. Para bodhisatwa segera muncul untuk mencurahkan perhatian dan memberikan penghiburan.
Orang-orang yang memiliki jalinan jodoh yang bisa bergabung dengan suci dapat menjadi bodhisatwa yang penuh welas asih, dan inilah hati bodhisatwa. Dan juga tadi dikatakan bahwa suci telah membuka suatu jalan yang berada di tengah-tengah masyarakat, bersumbangsi tanpa pamrih, membersihkan pikiran dan menyadari bahwa tiada konsep diri, tiada konsep makhluk hidup, dan tiada konsep jiwa. Tiada pribadi penerima dana. Tiada pribadi penerima dana saya. Juga tiada pribadi saya sebagai pemberi dana. Para relawan suci memperluas jalan misi amal dan membentangkan jalan agar lebih banyak orang dapat turut menapakinya. Hatinya harus tenang dan teguh. Jangan biarkan hati kacau karena orang lain. Jika ingin kekuatan manusia bisa menaklukkan alam, diperlukan sekumpulan manusia dengan hati yang penuh kebajikan supaya bisa menciptakan energi berkah. Bodhisatwa berhimpun untuk memberikan pertolongan. Bergegas memberikan pertolongan dengan penuh rasa syukur, rasa hormat, dan cinta kasih. Melihat penderitaan, membangkitkan welas asih dan menyembuhkan luka. Memberikan pendampingan selamanya dan menggali mata air cinta kasih. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư chị. Cảm ơn Vivian Sije. Nah, sepertinya tadi Jangka Wijaya Sesiong ya duluan ya. Silakan ya Jangka. Sesiong. Wah, Jangka Sesiong. Halo Susyong, halo semua. Iya. Saya izin cerita sedikit lebih panjang seperti itu karena ini penting ya, sosial media, survei, atau apa. Iya. Ada 3 hal yang akan saya sharekan. Daripada saya buang-buang waktu, saya langsung ke poin ya. Kanan Sarah Kaiser dan kanan Sesyong Sejeman yang ada di sini. Ya, oke. Saya akan cerita, tadi waktu Sesyong ngomong tentang survei ya. Saya akan cerita pengalaman saya waktu saya survei kasus ya. Survei kasus yang barusan itu, yang kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Seminggu atau 2 minggu yang lalu. Pertama soal survei kasus, di mana survei itu dadakan. Bayangkan, saya waktu itu sampai ke Chingsetam mau persiapan donor darah, bantu persiapan donor darah ya, bantu persiapan donor darah. Begitu sampai ke Chingsetam, posisinya itu nggak berseragam. Nama juga persiapan logistik ya, hemat seragam lah ya. Persiapan, begitu sampai, survei dadakan. Jam 12 surveinya. Jam 12 survei waktu itu kan. Nah, jam 12 survei. Nah, gimana ya? Saya ragu mau ikut nggak ya? Karena titik lokasinya sekian, walaupun juga jaraknya relatif dekat dari Pluit ke Chingsetang. Dekat, tapi yang bikin lama tuh macet walaupun saya bawa motor seperti itu. Akhirnya saya tanya ke PIC-nya. Saya mau ikut survei tapi saya ragu gini ya, cerita kronologinya. Gimana nih? Dibilang nggak apa-apa, masih jam 12. Dan PIC-nya dengan kebijaksanaan dibilang, udah, nggak usah dielang laut. Langsung aja ke lokasi. Kebetulan lokasinya gampang kok, surveinya RSTK. Akhirnya saya tetap fokus untuk bantu, walaupun sedikit panik ya, fokus bantu persiapan logistik donor darah. Besoknya di Gedung Daai, seperti itu. Dan juga saya selesai setting, balik ke tempat tinggal saya, balik, ganti baju, habis itu balik, langsung tembak ke RSCK. Di mana sebelumnya saya ngomong ke PIC, sorry ya, ini saya lagi berusaha tepat waktu, tapi saya bakal telat sampai 5-10 menit. Ya, tapi langsung ke RSCK. Dia bilang, oke, siap. Seperti itu. Saya berusaha untuk tepat waktu, karena namanya juga survei dadakan, keadaan yang urgent juga saya berusaha untuk tepat waktu. Dan ternyata
ternyata apa yang terjadi? Begitu sampai di RSCK, saya turun dari motor saya, PIC-nya juga baru turun dari mobil. Artinya apa? On time. Akhir survei berjalan seperti biasa. Dari situ saya belajar itu juga kita butuh keyakinan. Kalau memang bisa survei dan keadaan yang memungkinkan dan butuh keyakinan dan butuh doa, ya saya bisa sampai dengan tepat waktu. Walaupun juga hektik ya, hektik dan panik ya, tapi yang paling penting itu adalah butuh ketenangan dan keyakinan menghadapi situasi yang hektik. Itu yang pertama. Post survei. Dan surveinya maaf saya nggak bisa cerita karena di sini direkam di YouTube ya, karena belum boleh dipublikasi. Post survei. Setelah survei, kasusnya itu adalah kasus penyakit terminal illness. Ya, artinya penyakit yang secara medis itu sulit untuk disembuhkan. Maaf, saya nggak bisa ngomong penyakitnya apa, karena masih saya harus merahasiakannya di sini, seperti itu. Tapi terminal illness, artinya kasus itu butuh pendampingan terus-menerus. Waktu itu pikiran saya ada dilema. Happy dapat kasus, karena kan saya kan, ngomongin baju ya, APL, di mana persyaratan untuk naik komite kan harus pegang kasus ya, itu persyaratan mutlak. Saya happy punya kasus, tapi di sisi lain juga saya gimana seperti itu. Kalau happy punya kasus, saya merasa pikiran saya bersalah. Kenapa? Kan misi Ceci kan membantu orang penderitaan. Kok saya mau berharap ada kasus sampai saya naik ke komite? Itu hati, itu jebakan pikirannya itu, waduh. Akhirnya waktu itu saya sadar, oke, saya waktu itu disuruh, Jo, Jangka, kamu pegang ya. Sambil saya berpikir, bantu pegang ya. Sorry, saya bantu survei, nggak survei, saya bantu survei ya, ralat ya. Saya bantu survei. Jo, kamu bantu pegang ya, bantu ya, oke, siap. Akhirnya saya pikir, apapun kasus yang saya handle, saya berharap satu, segalanya terbaik. Yang sakit segeralah keluar dari penderitaan. Bukan berharap pegang kasus sampai komite. Kalau pegang kasus sampai komite, itu mindset saya itu artinya error. Kenapa? Berharap orang menderita sementara saya mau jadi komite. Itu adalah pengertian yang keliru. Itu post survey ya. Oke, lalu saya akan cerita tentang medsos ya. Medsos yang bisa, salah satu faktor yang bisa mengubah pikiran kita, yang kita sebut sebagai sabotase. Sabotase pikiran. Ini yang lain ya. Ini cerita yang lain ya. Sabotase pikiran. Kenapa bisa seperti itu? Pengaruh medsos itu bisa mensabotase pikiran kita sampai ke alam bawah sadar. Itu dikarenakan banyak faktor. Salah satunya itu adalah banyakkan tontonan-tontonan yang bisa menghipnosis sampai ke alam bawah sadar. Ke alam bawah sadar. Ini nanti saya cerita panjang lebar, tapi intinya itu pengaruh medsos. Dan satu faktor lagi, yaitu keyakinan kita gampang goyah. Keyakinan kita gampang goyah itu bagaimana? Jadi begini, saya ambil satu cerita lagi yang bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya. Contohnya adalah Bapak Lo Keng Fong. Maaf keluar cerita ya. Bapak Lo Keng Fong sebagai Warren Buffett Indonesia atau investor saham terkemuka. Dia punya keyakinan bahwa investasi saham itu membuat dia menciptakan kekayaan yang luar biasa dan sudah terbukti. Misalkan kayak gini, semua orang pastilah mau jadi Lo Keng Fong ya. Semua orang mau jadi Lo Keng Fong ya. Ya, patokannya Lo Keng Fong. Ya. Tapi di tengah perjalanan, oke bisa, saya bertekad mau jadi Lo Keng Fong. Gak usah mudah deh, Lo Keng Fong aja ya. Warren Buffett Indonesia, investor saham terbuka. Kita belajarlah investasi saham segala macam apa. Tapi begitu dengar orang ngomong invest saham Amsyong, weh, langsung kena kepikiran, langsung terprogram, keyakinan kita goyah. Keyakinan kita goyah. Gampang tergoyahkan sama omongan-omongan orang, apalagi omongan-omongan medsos. Seperti itu, sementara kita bercita-cita mau jadi Lo Keng Fong. Anggap aja Lo Keng Fong sama dengan Buddha ya, yang terbebas dari masalah finansial. Seperti itu ya kira-kira ya. Itulah keyakinan kita gampang tergoyahkan, termasuk saya. Saya kemarin pas saya survei juga keyakinan gampang goyah. Sampai gaya telat nggak ya? Telat nggak ya? Untung
nggak pola. Kira-kira seperti itu ya, Sesyong Sejemen. Saya cuma bisa bilang kalau medsos-medsos itu pada dasarnya netral, ya. Low Keng Fong investor saham itu adalah salah satu metode yang saya tekankan itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan kita gampang tergoyahkan dan gampang tersabotase oleh omongan orang, langsung goyah. Itulah kelemahan kita. Padahal salah satu 37 faktor pencerahan itu apa? Keyakinan kita harus kuat. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau dikoreksi atau mau disempurnakan, tolong ya. Kanan saja. Salam kebijaksanaan. Wah, Kan Eun Sesyong, luar biasa. Luar biasa sekali Sesyong ya. Demikianlah kehidupan. Tadi yang ada kita sebutkan juga, kita mudah digoyahkan oleh kondisi luar. Nah, makanya kenapa kita harus terus melatih diri. Sampai betul-betul kita tidak tergoyahkan lagi oleh kondisi luar. Apakah kondisi yang baik atau kondisi yang buruk, kalau sampai tidak tergoyahkan, maka itulah kita sudah mencapai batin yang samadhi. Untuk pencapaian itu tidak mudah ya sesungguhnya. Karena kita memiliki indera, punya mata, punya telinga, dan khususnya punya perasaan. Jadi masih kita ada perasaan suka, tidak suka, senang, tidak senang. Itulah yang semua apa yang diuraikan dalam sutra ajaran Buddha memang terbukti. Kita tiap hari melakukan ini bukan hanya belajar Dharma, tapi kita praktekkan Dharma itu, lama-lama kita bisa merasakan, melihatnya sendiri. Ternyata ini benar ya. Kalau kita hanya membaca saja, menghafal saja, itu kita tidak bisa merasakan. Kanan ya, Wijaya Sesyong. Sri saja, silakan lanjut. Ya, Kan Sesyong. Kan Johannes Sesyong. Ya, benar Sesyong. Seperti yang tadi Wardi Sesyong katakan, kita harus terus menerus belajar, melatih diri. Ya, bagaimana bisa netral menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Bisa perasaan kita bisa netral, ya. Baik, apakah masih ada Sesyong Secia yang ingin membagi? Tadi Cendana Sesyong, apakah masih ada? Ya, ada Silakan. Secia. Ya, silakan. Silakan, Sesyong. Sesyong, silakan. Kalau Sesyong Wardi Secia Sri Haryati. Kanan. Jadi ya betul ya kata Sesyong Wardi bahwa kita harus senantiasa belajar untuk bersyukur terus ya. Jadi di bersyukur ini saya jadi teringat ada kemarin beberapa hari lalu saya baca gitu ya, nonton video bahwa di warga desa pedalaman Haiti, warga-warga desa itu sangat miskin. Jadi mereka hidup itu dari makan kue ya, namanya bonbonte. Kalau kita search di Google, ejaannya BONBONTE, bonbonte. Jadi kue itu terbuat dari tanah liat yang dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian dicampur dengan garam. Wah, itu luar biasa menderita ya. Bukannya enak ya, setiap kali kunyah mereka itu merasakan ada sedikit asin tapi keras gitu. Jadi menurut mereka itu merupakan nutrisi ya, tetapi dokter menyangkarnya itu sangat berbahaya bagi tubuh. Jika terus-menerus dimakan, maka akan mengganggu pencernaan dan menimbulkan berbagai penyakit. Jadi di sini kita sangat bersyukur ya, ketika kita dapat makan buncis atau sekedar kentang, kita sudah harus kangen sekali. Dan setiap kali kita makan, harusnya kita selalu merenung bahwa saya makan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati, tetapi hanya untuk keberlangsungan hidup sampai besok gitu. Lama-lama nanti pikiran kita kalau melihat makanan yang enak, tidak akan timbul nafsu keserakahan lagi ya. Itu harus dilatih terus. Dan kedua, kata Sesyong Wardi, bahwa ada perasaan senang, tidak senang. Tetapi ketika ada perasaan netral, kita tidak menyadarinya, maka itu juga akan muncul kebodohan batin yang moha.
karena kita tidak menyadari bahwa itu netral. Jadi baik itu suka tidak suka, netral, kita selalu menyadari dan mengamatinya. Dia akan bermuncul, berproses, dan tenggelam. Seperti itu semuanya, kita amati. Jadi tidak akan muncul senang, tidak senang, dan moha gitu. Karena Sesiong Wardi, Sejie Sri Haryati. Ya, kan Akan Sesiong. Ya, hidup itu bukan untuk makan ya, tetapi makan untuk bisa hidup. Ya, jadi kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, dan kita sudah bersyukur dan kita membagi kepada orang lain. Ya, kan? Masih ada yang lain? Silakan. Ada nih Rosi sudah Seci. muncul. Rosi Meli. Silakan Rosi Seci. Iya, Sesiong. Jadi saya lagi persiapan. Saya izin memulai ya. Sesiong Sejaman Cawan, Taja. 感恩上人开示，感恩kepada Sesiong Sejaman semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini, Wardi Sesiong dan Sri Haryati Sejie. Hen kan en. Hari ini penguraiannya saya izin menyerapnya karena mendapatkan banyak sekali gitu. Termasuk dari sharing Sesiong Sejaman Hen kan en. Jadi kesan batin yang saya ingin bagikan pertama yaitu saya timbul ingin mengucapkan kangen sangren, kangen suci, ya bersyukur atas adanya suci dan juga kangen atas adanya insan baik hatinya. Pertama saya munculnya itu. Lalu yang kedua, saya mendapatkan kata-kata atau kalimat dalam tayangan, yaitu mengenai menghormati keadaan orang lain, memberikan bantuan yang tepat. Perihal menghormati keadaan ini adalah mengapa? Karena saya mendapatkan disinilah dinamakan mengapa perlunya praktek sepenuh hati. Dalam artian bagaimana bisa terasa agar setiap hal yang didengar, dilihat maupun ditemui dapat mengasah hati yang pada dasarnya memiliki cinta kasih yang murni. Jadi saya ada pertanyaan karena kita dalam hidup akan menemui yang namanya yin dan yang, baik dan buruk, setuju maupun tidak setuju dengan berbagai pandangan yang berbeda seperti yang diutarakan oleh Sesiong. Jadi misalnya kita mendapatkan kisah mengenai pengungsi. Nah, dalam hal ini mengenai pengungsi. Jadi mungkin ada yang merasa muncul dalam pikiran merasa tak ada hubungannya dengan saya, tak ada hubungannya dengan kami, ataupun jauh itu dari kami, gitu. Tetapi ada pula yang sebaliknya. Nah, tetapi yang saya dapatkan adalah mengenai bagaimana kita dinamakan sebagai manusia yang sama berada bernaung di langit dan bumi yang sama. Kita termasuk jenis makhluk yang sama, misalnya sebagai manusia. Nah, tentunya dalam Ceci familiar mendengar atau menemukan yang dinamakan bodhisattva dunia. Dan
yang dinamakan bodhisattva adalah salah satunya mampu merespon dan mendengarkan dengan hati tersebut atas adanya penderitaan dan segera bergerak dengan kebijaksanaan dan welas asih berpadu dengan seperti yang Sesyong Man telah sampaikan konsentrasi. Kemudian saya izin juga untuk menyampaikan kesan batin saya yang kedua, yaitu mengapa dikatakan pengungsi mengalami penderitaan yang tak terkira, karena penderitaan jenisnya berbeda-beda. Di tiap istilah dalam persepsi masing-masing itu berbeda. Nah, mengapa sampai dikatakan mengalami penderitaan yang tak terkira? Lalu saya izin membagikan yang saya dapatkan. Seperti yang telah diutarakan oleh Sesyong dengan sangat jelas dan tayangan hari ini, yaitu bahwa penderitaan itu mungkin yang terlihat itu adalah misalnya ini hanya contoh ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua. Jadi ini contohnya, misalnya karena pengungsi itu kita tahu pengungsi berarti nomaden, tidak ada tempat tinggal yang menetap, sehingga ini terombang-ambing. Tuh. Nah, jadi dikatakan tidak mempunyai tempat tinggal atau harus meninggalkan rumahnya dengan terpaksa mengungsi. Berarti bukan atas kemauan atau hati yang ikhlas untuk memang mau mengungsi karena dihadapkan dengan kondisi bencana atau sebagainya. Sehingga kemudian dikatakan juga adanya yang bisa kita lihat bahwa mengenai karena mengungsi berpindah-pindah sehingga pakaian yang dibawanya pun seadanya, bisa tipis ya, ataupun karena iklim menyesuaikan sehingga terjadi kedinginan yang menusuk. Bisa juga kelaparan sehingga kekurangan gizi terjadi, bisa juga dalam tayangan disampaikan, dan itu sudah terjadi. Lalu mengenai kehilangan keluarga karena mungkin dampak dari perang, sehingga kehilangan anggota keluarga tersebut maupun terpisah dari anggota yang selama ini yang sangat disayangi, bertemu dengan kondisi-kondisi yang tak diinginkan seperti itu, ataupun mungkin jatuh sakit yang akibat pikirannya yang penuh dengan kekalutan gitu, hingga berdampak juga kepada fisiknya seperti yang tadi dalam tayangan mengenai kurang gizi karena tidak terbiasa iklim, perjalanan yang jauh sehingga makan seadanya, mungkin tidak mandi atau mungkin mandi seadanya. Seperti itu kondisi-kondisi orang yang dalam bencana darurat. Lalu di sini yang saya dapatkan adalah sehingga dari semua yang terlihat itu, di dalamnya tentunya ada muncul yang tak terlihat. Yang tak terlihat itu adalah berupa misalnya kesedihan yang mendalam, kepahitan, ketakutan, kemarahan, kebingungan, mungkin bisa sampai kebencian karena tak menyukai hal yang terjadi menimpa diri tersebut. Karena ketidaktahuan, mungkin juga bisa kemudian menjadi berpikir untuk saling menyalahkan. Yang dikatakan adalah kebencian kasar yang keluar, kebencian yang tinggi, yang bukan halus lagi, sehingga menjadi dendam atau amarah. Nah, dikatakan seperti itu sehingga makanya insan yang baik hatinya turun di tengah masyarakat karena melihat adanya penderitaan lalu mengetahui dari hasil telah menerima dharma sebelum turun di tengah masyarakat, mengetahui untuk berusaha melenyapkan sebab penderitaan.
sebab penderitaan yang akibatnya dari yang dalam tayangan dan Sisyong telah sampaikan maupun Seche bahwa terdapat pola pikir yang menciptakan penderitaan, akumulasi karma kolektif yang terjadi pada suatu tempat gitu. Nah, Sisyong juga ada menyampaikan mengenai bagaimana itu terakumulasi dan bisa terjadi karena ada sesuatu, ada sebabnya. Nah, sebab inilah yang berusaha diuraikan dan berusaha dipahami untuk agar terbebas. Nah, yang saya dapatkan adalah pertama mengenai yang tadi itu ya, noda-noda batin yang Sisyong telah sampaikan yang timbul akibat penderitaan yang dialaminya. Tentu noda batin selain karma kolektif akibat ketidaktahuan. Pola pikir yang akibat ketidaktahuan mengejar kemajuan pencapaian duniawi tetapi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan atau tadi Sisyong mengatakan otak tidak berpadu selaras dengan hati yang pada awalnya dimiliki semua makhluk gitu, hati yang baik gitu kan. Nah, jadi otak berkembang pesat, teknologi pengetahuan berkembang pesat, manusia menciptakan sesuatu, merasa bisa menciptakan sesuatu sangatlah hebat dan akhirnya melupakan atas yang kuasa. Yang kuasa itu apa? Adalah diimbangi dengan hati nurani yang kuasa atau ya seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi tadi Sisyong mengingatkan seperti itu atas janganlah sampai lupa atau terlena. Seperti itu yang saya dapatkan. Itu sangat luar biasa penguraiannya Sisyong ya. Karena Sisyong kesungguhan hatinya saya rasakan. Itu tentu haus ya, karena menguraikan supaya mendetail itu memerlukan effort juga gitu. Dan yang terutama adalah ketulusan Sisyong Han-Kaen. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah mengenai jadi intinya adalah waspada atas benih-benih yang timbul tersebut itu yang tadi akibat ketidakselarasan antara pikiran dan hati tersebut yang bergejolak akibat noda batin. Misalnya benih kebencian, dikatakan perang itu bermula dari akibat adanya noda batin. Salah satunya misalnya benih kebencian yang terpendam dan terakumulasi hingga mencapai suatu titik tidak bisa dibendung. Akhirnya terjadilah yang namanya matangnya jalinan jodoh dan buah bencana akibat dari ketidakselarasan pikiran dan hati tersebut. Lalu yang saya dapatkan adalah di kedua penghujung yaitu mengenai bagaimana insan suci, relawan suci dengan ulas asihnya karena ada cinta kasih tentunya, lalu turun untuk bersumbangsi ke daerah pengungsi, melihat ternyata ada yang tadi, ada yang kelaparan, ada yang kekurangan air, ada yang jatuh sakit seperti dalam tayangan disampaikan. Sehingga setelah melihat tersebut, bagaimana untuk setelah melihat dan mengetahui adanya penderitaan, berusaha untuk turun. Tapi sebelumnya karena muncul adanya keyakinan dan kesepakatan di dalam suci yang berlandaskan atas belas kasih angkuh. Tidak yang seperti Sang Ren sampaikan, tidak tega melihatnya. Sehingga di sini yang dikatakan Sisyong bahwa mengenai bagaimana bisa sampai masuk menyelami, merasakan perasaan para pengungsi. Sehingga pada saat turun itu membawa benih belas kasih dan cinta kasih tersebut. Nah, lalu yang saya dapatkan di sini mengenai
insan suci kemudian bergerak membantu mengirimkan obat-obatan, bahan pangan seperti yang telah diuraikan Sesyong dan tayangan dan Suci melalui sharing-sharingnya. Bagaimana contoh di keseharian. Jadi bagaimana insan suci bergerak membantu mengirimkan obat-obatan, bahan pangan, pakaian, selimut, minyak. Ini karena sebelumnya telah mengetahui dan kalau Sesyong bilang survei mengetahui yang dibutuhkan saat itu apa, sehingga sesuai dengan kebijaksanaan memutar pola pikir bagaimana agar itu tepat sasaran dan tepat sesuai yang dibutuhkan. Inilah yang dinamakan insan suci bergerak selain dengan cinta kasih welas asih tetapi berpadu dengan kebijaksanaan. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali adalah mengenai yang Sesyong, sama Sesyong saya juga merasakan sama gitu, luar biasa gitu. Makanya ini begitu. Jadi kemudian yang saya dapatkan di sini adalah mengenai penghujung. Bagaimana bisa sampai ya itu insan-insan suci, relawan suci yang berdedikasi, yang sudah pengalaman-pengalaman di tanggap darurat itu sampai terasa kebijaksanaan dan sebagainya sehingga mampu untuk menjadi wujud salah satu bodhisattva yang dikenal bodhisattva dunia, dikatakan mentransformasikan, mendidik dari mengenal adanya sebab penderitaan, benih kebencian misalnya, trauma, dendam dan sebagainya menjadi transformasikan, dirubah menjadi benih-benih cinta kasih, menghibur, kasih, mengasihi, sehingga dalam tayangan dikatakan sehingga insan yang sedang menderita merasakan bahwa di dunia ini tidak semuanya gelap, ternyata masih ada terang, masih ada yang masih bisa mengasihi, masih ada melihat harapan, masih ada yang bisa melindungi. Nah, ini menurut saya ini sangat metode yang luar biasa yang diturunkan, dibentangkan Sangren. Jadi ini masuk ke dalam pendidikan, tetapi bisa berpadu selaras dengan kehidupan. Seperti yang Sesyong sampaikan, gitu. Bagaimana contoh-contoh yang seperti anak-anak, pada dasarnya anak usia segitu adalah usia tahap belajar, dan pendidikan di zaman sekarang sangat penting seperti itu, sehingga mengetahui dan berusaha untuk bagaimana membantunya dengan memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi mengenai selimut juga saya tersentuh gitu, disampaikan bahwa selimut itu sampai disesuaikan dengan postur tubuh orang-orang Yordania yang tinggi-tinggi gitu ya. Itu menurut saya praktek di mana kesungguhan hati gitu. Jadi tidak menyepelekan, tidak menganggap sudah gitu. Tetapi memang sampai hal detil kecil aja itu diperhatikan. Nah, ini membuat adanya di dalamnya nilai pendidikan untuk menghargai, penghargaan. Dan nilai penghargaan ini adalah berdasarkan atas nilai keyakinan yang ada di dalam diri, sehingga mendorong untuk merespon dalam tindakan. Lalu kemudian di penghujung adalah di sana dalam tayangan kisah 2 tahun mencurahkan perhatian bagi pengungsi. 2 tahun mencurahkan perhatian. Ini juga di dalamnya membutuhkan yang namanya kesungguhan hati, cinta kasih, dan kesabaran yang dikatakan dalam tayangan. Di mana kesabaran ini saya izin memaknainya adalah tentunya menerima berbagai macam rintangan ya, kesulitan seperti Sesyong sudah sampaikan dalam kisahnya, bagaimana kehidupan pasti ada kesulitan yang harus dilalui, tapi bagaimana tidak tergoyahkan. Ini memerlukan kesabaran tak terbatas, sehingga di dalam kesabaran ini memiliki yang namanya juga
ketenangan, di mana tidak terpengaruh oleh kerisauan, sehingga hasil akhirnya semoga semua mendapatkan kebahagiaan dari welas asih dan kebijaksanaan. An Taja. Wah, Kanan, Rosi Sece, luar biasa, luar biasa. Sece bisa begitu, saya lihat begitu menyimaki dan kemudian bisa menjelaskan dengan rinci dan dengan begitu jelas, begitu mudah dipahami. Nah, jadi saya kira Rosi Sece harus rajin-rajin lah ikut sharing ya. Nah, ini merupakan satu pendapat atau mengembangkan sesuatu itu dengan begitu sederhana. Ya, semoga ini ini menjadi saya sendiri banyak bisa memahami apa yang saya jelaskan dan ini menjadi masukan bagi saya sendiri. Ya, mungkin juga kepada sesung-sesung yang lainnya. Nah, baik, Sri Sece, silakan lanjut. Ya, ya benar ya tadi Rosi Secie menyerap materi Simpasiang dan juga sharing dari Wadi Sesiung dengan sepenuh hati. Ya, dalam waktu yang singkat ini dia bisa ready ya dan mereview kembali secara keseluruhan. Ini sangat luar biasa dan juga ya harus saya teladani ya karena Rosi Secie. Nah, baik. Mungkin Sesiung kita masuk ke kuis dulu ya. Ya, silakan Sece. Ya, host silakan. Nah, cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contohnya 1D, 2A. Kan En? Mari kita lihat soal nomor 1. Dari manakah asal relawan Seci yang bernama Ji Hui dan Ji Si berasal? A. Afghanistan, B. Yordania, C. Iran, D. Irak, E. Mesir. Sejauh saja silakan menjawab. Wah, mantap semua ya. Baik, sudah di close. Jawabannya adalah ya B. Yordania. Di mana Sesiung Cihui dan Cici berasal ya. Oke, soal nomor 2, silakan. Bantuan apa yang diberikan untuk pengungsi Irak di Yordania? A. Selimut dan rumah. B. Obat dan rumah. C. Bahan pangan dan selimut. D. Rumah dan selimut. E. Bahan pangan dan obat. Bantuan apa yang diberikan di Irak? Baik, close ya. Jawaban yang benar adalah C. Bahan pangan dan selimut ya. Tadi kan sudah dikatakan ya. Itu tubuh badan pengungsi Irak kan agak besar. Jadi di selimutnya juga sesuai ukuran ya. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di episode ini, di mana anak-anak pengungsi dapat bersekolah di malam hari? A. Iran, B. Irak, C. Jerman, D. Turki, E. Afghanistan. Siswa semua sudah menyimak dengan bersungguh hati ya. Baik, close. Jawaban yang benar adalah D. Turki. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Di episode ini, Master menceritakan tentang pengungsi. Di bawah ini adalah daerah asal pengungsi kecuali. Ya, sesuai asal pengungsi ya, kecuali daerah asal pengungsi. A. Turki. B. Rohingya.
C. Afghanistan, D. Suriah, E. Irak. Jangan terjebak ya. Baik, close. Jawaban yang benar adalah A. Turki ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Oh ya, tadi ini kan, sorry, Sejong balik ke soal nomor 4. Tadi kan, ini kan pertanyaan daerah asal pengungsi, kecuali ini yang B, C, D, E adalah asalnya pengungsi. Di Turki ini adalah tempat yang pengungsi melarikan diri. Oke, next. Nomor 5. Pengungsi dari mana yang kurang gizi? A. Turki, B. Rohingya, C. Afghanistan, D. Suriah, dan E. Irak. Ya, C, silakan dijawab. Baik, Kan sudah di close. Jawaban yang benar adalah Rohingya ya. Next, selanjutnya soal yang terakhir. Ke negara manakah wanita hamil yang diceritakan Master mengungsi? A. Iran, B. Irak, C. Jerman, D. Turki, E. Yordania. Silakan dijawab, Sesung Sece. Oke, close. Jawaban yang benar adalah E ya, Yordania. Nah, sambil kita menunggu rekapan dari host, ya di sini ada Puspa Sece yang ingin sharing sama kita. Silakan Puspa Sece. 阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya 早上好ya, 感恩上人，感恩师兄师姐们. Sebenarnya Puspa mau sharing ini justru juga mengenai kita bilang bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ya. Mungkin dari師兄師姐們 masih ingat yang bencana di Cianjur ya, yang di Cianjur ya itu juga sangat besar ya waktu gempa itu ya. Sebenarnya waktu Puspa hari Senin mau ke PIK memang Susyong lagi nggak sempet anter ya, jadi Puspa minta Dora untuk panggilkan Grab ya. Ternyata si supir Grab ini dia bertanya begini, Bu, Ibu pakai seragam ini, Ibu termasuk kerja di Seci ya? Puspa bilang bukan, saya relawan. Dia bilang saya boleh tanya nggak? Soalnya dia merasakan sesuatu yang mungkin sangat menakjubkan gitu ya. Ternyata dia adalah orang yang Cianjur juga. Waktu kejadian gempa di Cianjur, dia bilang begini, saya sampai pergi lihat ke cari-cari ini Master Chen Yin ini siapa? Dia bilang, karena saya merasa penasaran sekali, kenapa relawan waktu terjadi gempa ya begitu langsung bisa terjun ke kondisi daerah gempa ya. Sedangkan pemerintah masih belum, dia bilang. Jadi saya merasa heran ya, kenapa sudah itu begitu percayanya ya, maksudnya relawan ya, tidak kenal kita orang, dia bilang. Maksudnya tidak kenal ya, bahwa waktu terjun ke lapangan, tidak kenal bahwa kita siapa. Tapi begitu percaya sama kita, langsung tanya, Bapak kira-kira Bapak lebih mahir di bidang apa? Mungkin ada yang medis, ada yang bisa naik gunung. Jadi dia bilang langsung tanya kita begitu, langsung kasih kita HT, masing-masing dikasih HT, bilang begini ya Pak, nanti Bapak yang kalau naik ke atas lihat kondisi apakah ada maksudnya yang terluka, warga yang terluka atau apa, segera kabarin, dia bilang. Sudah itu kalau yang bagian luka-luka langsung bantu nih bagian untuk medis punya yang padahal dia nggak begitu ini ya, maksudnya dia memang untuk luka-luka ringan dia bisa, dia bilang. Jadi itu pun langsung percaya sekali dengan kita. Itu yang membuat saya heran, kenapa ya bisa
kita tidak kenal begitu percaya sama kita, langsung memberikan kita sesuatu yang memang semestinya kan kadang-kadang orang takut ya kalau tidak kenal pasti mungkin akan dibawa kemana gitu. Ini enggak sama sekali begitu percayanya dengan kita ya. Sehingga saya merasa heran waktu memang kondisi sana kan lagi mati lampu ya, tidak ada listrik apa-apa. HT pun bisa dicas, kita juga nggak tahu kenapa bisa HT-nya kalau sudah lemot langsung bilang kembalikan, langsung mereka cas kembali. Sudah itu kondisi itu dia melihat ternyata waktu di lapangan, wah semuanya serba lengkap. Jadi dia bilang, kenapa bisa sampai begitu cepat gerak dan cepat sekali ya, dan barang-barang bantuan cepat juga sampai di tempat gitu. Dia bilang awalnya yang Cianjur punya relawan, setelah itu dia bilang dari Bandung, setelah dari Bandung langsung dari Jakarta dia bilang. Itu yang membuat mereka sangat terharu ya. Maksudnya kita Seci itu langsung terjun ke lapangan, itu langsung geraknya cepat. Tidak seperti mereka bilang kondisi dia orang sudah, maksudnya lihat kondisinya itu udah sangat urgent sekali ya. Karena gempa-gempa ada yang sampai tertimpa atau apa gitu ya. Jadi dia merasakan saya sangat... merasakan sangat luar biasa. Jadi saya lihat baca, sepertinya Master Chen Yen ini siapa? Dia bilang, ternyata sekali saya udah baca, saya merasakan guru ini sangat luar biasa, dia bilang. Penuh dengan welas asih dan cinta kasih serta kebijaksanaan, dia bilang. Sebenarnya kita beda agama, tapi waktu dalam kondisi begitu tidak melihat bahwa siapa agama apa, semua dibantu, dia bilang. Padahal dia bilang waktu terjadi bencana itu saya merasakan kita orang benar-benar kecil seperti semut, dia bilang. Seperti bagaikan semut ya, dia bilang. Apalagi seperti kita bilang bencana, kalau sudah begitu kebanyakan orang lari nih, lari dari bencana. Tapi kenapa relawan malah masuk ke dalam bencana ini untuk membantu? Jadi mereka merasa sangat kangen dan sangat terharu ya. Jadi waktu selesai dia sharing-sharing, dia bilang, Bu, saya doain ya semua relawan selalu semangat untuk membantu-bantu. Dan saya juga akan berusaha. Dia melihat kondisi itu, dia juga berusaha kalau ada apa-apa, dia juga terjun. Maksudnya dia juga membantu. Jadi dia selalu ingat bahwa kebajikan ini nggak bisa ditunda. Dia bilang, saya lihat dari Master bilang benar. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini semuanya adalah memang kita memiliki cinta kasih ini. Jadi Puspa merasakan, aduh, sungguh ya kadang-kadang kita bilang, kondisi-kondisi yang kita bilang kita tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa dapat punya ya, tapi dalam kondisi mereka lihat kita berpakaian seragam ini, mereka sudah ingat, oh ini relawan yang sudah pernah membantu di lokasi bencana ya, jadi mereka juga sangat, gimana ya, sangat kangen sama kita sampai bilang terima kasih ya Bu, nanti tolong beritahukan kepada semua relawan ya untuk semangat dan tetap berbagi ya untuk bagaimana bersumbangsi dan berbuat kebajikan. Dia bilang dia sendiri juga berusaha untuk selalu di jalan yang baik ini juga. Ini yang buat terharu ya, karena kita bilang ya kita kadang-kadang merasa pakai seragam ini ya biasa-biasa aja. Sebenarnya dari luar itu sebenarnya semua orang sudah kenal. Makanya Puspa merasakan seragam yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dari melatih diri ini, sebenarnya kita juga harus jaga ya, karena kita sudah membawa nama suci ya, jadi sangat penting ya sejeman ya. Apalagi kita bilang berpikiran, berucap ini sangat penting, karena kita sudah bertemu dengan begitu banyak ya yang kondisi di luar itu, mereka sudah mengenal kita. Kita harus lebih lemah lembut, jangan kita kadang-kadang ceplos-ceplos ya, bisa kadang-kadang ceplos-ceplos itu sudah membuat image yang tidak baik. Tapi dengan kondisi yang kita bisa baik untuk dalam ucapan, sehingga membuat semua orang juga merasa, wah ini ternyata relawan kita juga dalam pelatihan diri bisa benar-benar sangat baik ya, bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Ini juga Pusman merasa sangat kangen ya, memang kadang-kadang kita bilang, mungkin kita awalnya sebelum masuk suci, kita dalam berucapan mungkin suka-suka saya, suka-suka kita. Jadi ucapan kadang-kadang keluar ya, kita bilang ada egonya, ada kasarnya, itu bisa membuat orang ya merasa kadang-kadang kenapa bisa mengeluarkan kata-kata itu. Tapi setelah kita mendengarkan ceramah Master, kita juga selalu ya belajar dari apa yang Master ingatkan kepada kita ya. Jadi kita dalam pelatihan sehari-hari, bagaimana kita juga bisa benar-benar berucap lemah lembut, berucap yang benar, yang kita bilang jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, itu ya yang membuat orang bisa kadang-kadang sakit hati. Sakit hati bukan hanya sekejap loh, yang setiman itu bisa dibawa berkalpa-kalpa kehidupan kadang-kadang.
Makanya di sanalah Puspa merasakan benar-benar jalinan jodoh kita dengan master ini harus kita genggam Susung Sejiman. Apalagi seperti tadi Susung bilang, kita bilang bagaimana kita usahain untuk bervegetarian ini sangat penting juga karena master tahu kita di dalam kehidupan ini setelah kita memahami Buddha Dharma ini, bagaimana kita juga menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kita tahu makhluk-makhluk kecil itu mereka karena mereka ada kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka terlahir di alam rendah. Ini kan kita sudah sama-sama dengar, kita pahami ya. Jadi kita berusaha bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan semuanya, jangan saling menyakiti lagi. Tapi kita akan saling mengasihi ya, sehingga kita kemanapun kita akan merasa sangat damai ya, seja ya, tidak ada satu, kita bilang ada satu ketakutan, ada satu ikatan yang kita merasa bahwa sesuatu yang kita perbuat itu masih selalu mengikuti kita. Tapi dengan kita menjalin jodoh yang baik, sebenarnya di mana-mana pun kita akan mendapatkan kondisi yang baik seperti kita bilang dewa pelindung dharma kita ya, selalu mengikuti kita. Mungkin yang ini Puspa hari ini sharing ya. Cảm ơn sư Sư chị Minh, cảm ơn sư chị Amitabha, cảm ơn. Kan Secia, wah luar biasa. Kalau pengalaman Secia itu ditangkap darurat ini memang sudah luar biasa ya. Kita perlu banyak belajar dengan Secia. Ya, silakan lanjut Sri Secia. Ya, kan Puspa Sece. Nah, kita sudah ada dapat pemenang kuis. Selamat kepada Hadinata Sesyong dari Barat 2, Netili Sece dari Medan, Shirley Sece dari Palembang. Ke soal nomor 4 tidak ada pemenang ya. Dan soal nomor 5, Bimala Padma Sece dari Medan, dan yang terakhir Herianto Sesyong dari Medan. Ya. Kepada para pemenang, kita persilakan ya untuk sharing. Bisa langsung buka mic dan sharing ya. Apakah ada Sesyong Sece yang ingin sharing? Silakan juga ya. Padma tidak share. Netili tidak. Shirley tidak. Hadinata Sesyong Dinata bagaimana? Secia atau Herianto Sesyong? Herianto. Bagaimana? Baik, Chào sao hàng sư兄师姐 Ya, Cảm ơn Chao sang Sa. Sang Hai hao. Sư. Ya, pagi ini saya mendapat kesan bahwa kita sebagai relawan ya, kita sebagai relawan dari Suci itu kita bekerja dengan kemampuan kita dan harus dengan keikhlasan ya. Kita bekerja dengan keikhlasan, kita menolong sesama ya, kita melakukan apapun yang mampu kita lakukan. Ya, apapun yang bisa kita lakukan dan kita tidak menilai apa sih yang harus saya dapat dari ini ya kan, tapi kita melakukannya dengan keikhlasan, kemampuan kita sesuai dengan apa yang Sang Dan ajarkan bahwa kita melakukan ini semuanya adalah demi kebaikan, menyelamatkan, mencintai sesama di dalam dunia ini ya, kita menolong ya dengan kemampuan kita, kita melakukannya dengan keikhlasan sebagai misi daripada Sang Dan 4 misi 8 jejak ya. Jadi kita melakukannya dengan, harusnya kita sebagai relawan itu harus dengan ikhlas ya. Kita tidak menilai sesuatu bahwa ada efek kebaikan kita, tidak ada keuntungan, kita tidak mengenal orang. Jangan karena kita, oh dia saya kenal, nanti saya ingin, seperti misalnya kita ingin melakukan misi amal, ada yang minta bantuan ya kan. Nah, nanti oh saya kenal ini nih orangnya nih. Oh kita terus berjuang supaya agar dia bisa berhasil, kita tolong, kita bisa bantu. Ya jangan ya. Kita membantu orang yang harusnya dengan ikhlas ya, dengan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita bantu, benar kita bantu sesuai dengan memang kejadian yang sebenarnya. Jangan karena lantaran kita kenal, kita berusaha, walaupun misalnya tim survei kita ada yang bilang, dia kayaknya nggak pantas ya gini-gini. Ya, kalau memang ya kita melihat tim survei menyatakan bahwa tidak pantas, ya kita melihat juga, oh jangan karena saya kenal,
memang kenyataannya kita tahu sendiri bahwa sebenarnya dia nggak pantas. Jangan kita paksa, karena kita kenal, ya kan? Kita kenal, kita bantu. Nah, jadi dalam hal ini saya merasa bahwa sebagai relawan nih kita bekerja harus ya melakukan tugas-tugas daripada sang dan berikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kan kita sebagai relawan harus betul-betul ya menjalankannya dengan keikhlasan ya, sesuai dengan garis-garis yang telah digariskan ya. Jadi jangan merasa bahwa saya lebih hebat, saya pimpinan, saya lebih hebat, saya ingin begini, saya begini. Nah, nanti misalnya tidak apa keinginan kita di dalam bekerja itu ternyata ada perselisihan dengan sesama anggota lain. Lantas kita, wah dia begitu, dia begini, ya biarkan saja. Kalau menurut saya kalau saya saat ini yang mulai saya merasakan yang setelah saya awalnya saya di dalam suci, saya merasakan, waduh, kok begitu ya? Saya merasa wah begini begitu ya kan, kejadiannya banyak yang sekali merasa saya wah saya harus mundur dari suci, saya nggak cocok nih di suci karena saya merasa saya dikucilkan, saya disalahkan semuanya. Tapi semakin ke dalam, apalagi setiap hari saya mendengar Simpasiang ya Dharma dari Buddha ini ya, saya merasa bahwa ini semua kesalahan saya ya. Kotoran batin saya terlampau kuat, terlampau besar, sehingga saya memandang orang dari sisi segala macam pandangan saya. Sementara belum tentu orang lain begitu, ya kan? Nah, jadi saya terus mempelajari, saya mengingat keadaan saya, kenapa saya mesti mau menang sendiri, kenapa saya mesti begitu ya. Sementara kita ini adalah satu keluarga. Ayo mari kita bersama. Nah, saya terus mengkikis segala noda batin saya terus mengingatkan keadaan saya, biarkanlah. Saya selalu, kita masing-masing belajar di dalam suci. Masing-masing cara adalah cara mereka sendiri, kita masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan cara belajar saya, cara kemauan saya di suci itu saya paksakan kepada orang lain. Ya, kita masing-masing belajar menentukan keadaan dan sampai saat ini walaupun saya sangat tahu bahwa ada sebagian ya, ada sebagian dari orang masih tidak menyukai saya. Ya, saya tahu itu. Bahkan dari para tokoh-tokoh ya, itu tidak menyenangin saya nggak jadi masalah. Dalam hal ini saya di sini saya bukan mengikuti mereka. Saya mengikuti jalan Sanglen. Ya, setelah saya banyak belajar, saya merasa bahwa saya mengikuti jalan Sanglen ya. Saya dalam suci itu saya ikut Sanglen bukan ikut mereka. Jadi biarlah. Pokoknya selama saya bisa kerja, selama saya masih mampu, selama ada tugas untuk saya, mau mereka senang, mau mereka tidak, ya saya laksanakan sesuai dengan yang saya mampu, sesuai dengan SOP ya. Jadi biar kalau saya terus-terusan merasakan bahwa ada sesuatu yang ini, akibatnya saya melakukannya tidak senang loh, tidak dengan kegembiraan, ya, tidak dengan ikhlas, ya. Jadi artinya saya merasa, bodoh kali saya ini ya kalau saya melaksanakan tapi dengan keadaan begitu ya. Saya semakin sadar ya. Makanya saya sekarang melaksanakan, pokoknya saya laksanakan. Saya dengan ikhlas saya laksanakan tugas. Ya kan, apapun tugas diberikan, apapun yang dinyatakan. Nah, namun saya sekarang ini saya kurang berani memberi inisiatif ya. Karena saya takut disalahkan. Jadi saya setiap kali ada tugas, kalau disuruh saya ikut laksanakan. Semampu saya laksanakan. Ya, semampu saya dengan ikhlas saya akan laksanakan segala-galanya. Nah, kira-kira pendapat saya hari ini dapat daripada Simpasiang hari ini ya, bahwa keikhlasan ya. Kita sebagai relawan kita membantu orang lain ya. Kita bekerja untuk membantu. Kita itu harusnya dengan hati penuh keikhlasan ya. Itu baru bisa jadi relawan yang baik ya. Demikian Sejong kan Ya, kanan, sesiong kanan. Ya, itu kata kuncinya ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, kita bisa menerima keadaan apapun. Memang kalau dalam ya menolong orang, ya itu ada sebelumnya dan sesudahnya. Ya, sebelumnya tentu dia mempunyai 3 persyaratan, yaitu karena layak, itu objek, luar, objek. Itu objek kita itu layak untuk dibantu. Yang kedua subjek, kita sendiri. Kita mampu melakukannya. Yang ketiga itu perantaranya, itu kita dengan jodoh. Kalau kita mau, dia layak,
kalau tidak bertemu juga tidak bisa. Jadi itu namanya jodoh. Nah, itu sesudah kita melakukan, nah itu pun harus kita praktekkan 3 aspek kekosongan. Ya, artinya kita harus lupakan, ya. Jangan mengingat siapa yang memberinya atau membantunya. Jangan mengingat, ya, kepada siapa kita berikan. Yang ketiga, jangan mengingat apa yang kita berikan. Nah, itulah kita sebut dengan kekosongan. Kosongan. Ya, kanan ya, Sesiung. Ya, baik. Sesiung saja. Sri, Sesiung, saya kira Ya, sudah Kan waktunya ya. En. Ya. Kan En. Nah, selanjutnya kita masuk ke kosakata ya. Kepada Siapusa, Carrie Siapusa kita persilakan. 感恩是供上人开示，感恩是故事博，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata 熏法香，Riwayat Suci bagian 42，慈济的故事42。悲之并行，把困难民，melenyapkan penderitaan pengungsi dengan welas asih dan kebajikan. 组织 organisasi 阿富汗 Afghanistan 反控 anti terorisme Taliban Taliban 中东 Timur Tengah 激进分子 kelompok radikal 亚期 Aceh 洛辛亚 Rohingya 迫害 penganiayaan 动乱 penggolakan 茉莉花效益 revolusi melati 感恩是故事博早上好 Kan En Siapusa yang telah membacakan kosakata. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya mau mengucapkan kan En kepada Rosi Sejie, Herianto Sesiung, Vivian Sejie, Johannes Sesiung, dan juga Puspa Sejie yang sudah sharing dengan kita. Dan juga kan En kepada Sesiung Sejie yang telah hadir hari ini ya. Nah, mari kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. 师兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及上人询三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐jangan lupa absensi di 感恩Sri Sejie, Wardi Sesiung, 感恩大家。感恩大家，明天见。再见ya, izin lab ya. Chi